Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Izinkan saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya policy atau kebijakan di dalam pelayanan publik di sektor kesehatan di Indonesia ya. Ini bagian dari bagaimana sektor kesehatan seperti sebuah investasi besar di dalam peningkatan SDM di Indonesia. Nah, teman-teman, bicara mengenai pelayanan berarti kita bicara mengenai anggaran sebenarnya. Tanpa ada anggaran, ya susah kita untuk bisa mewujudkan Indonesia sehat ya, dengan SDM yang kuat, SDM yang produktif dan juga bermoral. Nah, kita akan mulai dulu dari sebuah definisi kebijakan sektor kesehatan ya, yaitu sebuah kebijakan yang dibuat dalam rangka memberikan suatu pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga terwujudnya sebuah masyarakat yang sehat, yang tidak secara sehat secara fisik saja, tapi juga sehat secara rohaninya gitu ya. Nah, tentunya kementerian terkait, Kementerian Kesehatan punya responsibility yang sangat besar ya di dalam peningkatan mutu SDM Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas serta bermoral tadi gitu ya. Nah, hal yang paling pokok di dalam bicara mengenai kesehatan, anggaran kesehatan ya, kalau kita mengecek 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2020, 13, 14, 15, 16 gitu ya, itu memang bahkan 2012 ya, itu memang tidak seperti yang kita harapkan ya. Artinya anggarannya relatif terbatas ya, masih di bawah dari 400 triliun ya. Kalau kita mengambil sebuah asumsi sektor kesehatan sebagai sektor yang sangat fundamental sepertinya sektor pendidikan, di mana amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 mengatakan 20% anggaran pendidikan. Kita ambil juga sama lah, 20% juga untuk sektor kesehatan. Berarti kalau kita punya anggaran APBN 3.800 dikalikan dengan 20%, itu sudah menyentuh sekitar ya minimal 700 triliun kawan-kawan. Nah, tapi yang paling penting lagi sebenarnya, dibandingkan dengan anggaran yang besar tapi tidak ada perubahan pola hidup masyarakat yang sehat, ini yang sangat krusial justru. Di samping peningkatan anggaran sektor kesehatan, juga mesti ada yang namanya gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan masyarakat hidup sehat atau germas lah ya, katakan begitulah. Artinya kita harus pastikan berapa sebenarnya uang yang tersalurkan itu dapat merubah pola hidup masyarakat menjadi sehat. Ada 3 bagian dari germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Itu pertama adalah pemberian semacam gizi atau nutrisi ya bagi ibu hamil dan anak-anak. Nah, ini penting ya. Yang kedua, bagaimana rehabilitasi ataupun pengurangan berbagai macam penyakit menular ataupun yang tidak menular ya di kalangan masyarakat. Yang ketiga, secara khusus itu ya, bagaimana mereduksi atau mengurangi pola hidup yang sehat dengan tidak merokok. Nah, ini luar biasa kawan-kawan. Tidak mudah dan tidak dengan cepat merubah pola hidup masyarakat yang biasa tidak sehat menjadi sehat di tengah anggaran yang besar sekalipun. Maka gini, oleh karena itu pendidikan itu literasi menjadi penting banget merubah pola hidup masyarakat untuk menjadi sehat ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara mengenai pelayanan kesehatan dalam konteks bagaimana sebenarnya negara punya responsibility di dalam memberikan semacam jaminan kesehatan ya, jaminan kesehatan nasional ya, JKN. Nah, itu ada program BPJS kesehatan misalkan. Itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat juga sebenarnya. Tidak hanya full pemerintah mengcover, tapi sebagian juga disupport dari dana masyarakat dengan memberikan iuran ya, membayar iuran secara reguler per setiap bulan. Ya, bagi orang-orang yang tidak mendapatkan jatah karena hidupnya sehat, katakanlah itu iuran sebagai bentuk at-ta'awun ya, saling tolong menolong membantu orang lain. Nah, tapi di sini juga kita ingin memastikan bahwa kelembagaan BPJS ya, atau yang merupakan bagian dari JKN itu betul-betul profesional, juga amanah, juga kesediaan nakes ya, nakes tenaga kesehatan itu baik dokter, perawat, bidan dan sebagainya,
termasuk support dari administrasi juga itu penting banget kawan-kawan. Ya jadi sehingga gini, kita udah memastikan kita ingin sehat, tapi pas kita sakit semua support, rumah sakit support, dokter-dokter udah siap gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin ada benarnya juga kawan-kawan, pemerintah menyiapkan fakultas kedokteran baru di setiap PTN atau PTS. Karena kita masih kekurangan sekitar 100.000 orang untuk memenuhi rasio 1 dokter 1.000 pasien, 1 dokter 1.000 penduduk. Nah itu tidak kaleng-kaleng ya, tidak dengan mudah menyiapkan 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Itu kita masih kurang sekitar 100.000 orang dokter kawan-kawan. Nah makanya FKFK dibentuk oleh pemerintah, dan memang disinilah peran dari negara ya, serius gitu loh, membentuk dokter-dokter baru, dokter spesialis baru, sehingga semua problematika kesehatan masyarakat tercover. Pertama tadi saya simpulkan, masyarakat harus sehat, punya keinginan yang kuat untuk sehat, itu penting ya. Kedua ya, anggaran yang sepadan. Kalau anggaran pendidikan 20% juga sama juga dengan demikian, sektor kesehatan pun kita siapkan, mudah-mudahan bisa menyentuh 20% ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir mengenai jaminan kesehatan nasional. Kan manusia tidak pernah tahu kapan dia sakit gitu, kapan dia tidak sakit. Pas sakit semua support, rumah sakit, nakesnya semua support. Dan terakhir tadi kita bicara mengenai FK baru, fakultas kedokteran baru yang support juga untuk masyarakat, sehingga nanti muncul pemenuhan slot 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Kita masih kurang kawan-kawan. Jadi WHO mengatakan, merilis WHO kita masih 0,72. Jadi kita belum sampai ke rasio ideal untuk pemenuhan dokter kepada masyarakat. Semoga kita sehat selalu, semoga kita semangat di dalam hidup sehat, dan ingat negara punya responsibility untuk mensupport masyarakat sehingga terciptanya SDM yang terdidik dan juga sehat secara lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.